Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Sabarudin dan rekan-rekan yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Internal Communication. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Afiani Kudin, lalu ada Feni Anisarona, dan ada Niken Putri. Di sini kami akan membawakan beberapa pembahasan. Yang pertama adalah tentang apa yang dimaksud dengan komunikasi, lalu apa yang dimaksud dengan komunikasi internal, lalu ada juga komunikasi organisasi, lalu ada juga tentang pendekatan teoritis untuk konsultasi internal, kerangka kerja konsultasi komunikasi internal, lalu pengertian dari konsep validasi, dan bagaimana pandangan dan implikasi praktisnya. Nah, sebelumnya kita bisa lihat dulu video animasi dari kelompok 8. Oke, itu tadi teman-teman video dari kelompok 8. Untuk ini penerangan alur dari presentasi kali ini bisa dilihat teman-teman. Di sini ada komunikasi dan komunikasi organisasi, lalu dilanjutkan dengan komunikasi internal, dilanjutkan dengan dampak komunikasi internal, lalu dilanjutkan lagi dengan pendekatan teoritis untuk konsultasi internal, lalu ada kerangka kerja untuk komunikasi internal, validasi konsep, dan yang terakhir pentingnya dan dasar fundamental komunikasi internal. Oke, untuk yang materi pertama, kita mengulang lagi tentang pengertian dari komunikasi. Apa sih itu komunikasi, teman-teman? Komunikasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio, yang juga diambil dari kata komunis yang bermakna sama, yakni membuat kebebasan atau membangun kebersamaan, atau bisa dibilang juga pengertian itu berbagi atau menjadi milik bersama. Maksudnya di sini apa, teman-teman? Adalah suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan. Singkatnya, komunikasi ini adalah suatu proses penyampaian informasi, bisa berupa pesan, ide, gagasan,
yang berasal dari satu pihak kepada pihak lainnya. Lalu untuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, komunikasi diartikan sebagai pengiriman atau penerimaan pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dapat juga dipahami sebagai perhubungan. Lalu, apa sih tujuan komunikasi ini? Tujuan komunikasi antara lain yang pertama, mengubah sikap. Dengan dilakukannya komunikasi, informasi-informasi yang disampaikan ini diharapkan dapat mengubah perilaku dari seseorang. Nah, seseorang ini akan terpengaruh dengan informasi yang disampaikan. Lalu yang kedua ada untuk mengubah opini atau pendapat. Pendapat di sini dapat diubah dengan itu tadi ya teman-teman, dengan informasi yang disampaikan. Orang-orang dapat menerima informasi yang disampaikan sehingga bisa jadi pendapat-pendapat ini menjadi berubah. Lalu yang ketiga ada mengubah perilaku. Mengubah perilaku ini dapat dilakukan dengan pemberian stimulus-stimulus atau sugesti-sugesti sehingga dapat merubah perilaku. Dan yang terakhir adalah mengubah masyarakat. Ini adalah bentuk pengubahan dari ketiga tadi, namun dalam jangkauan yang lebih luas, yaitu jangkauan masyarakat. Next. Lalu yang kedua, ada komunikasi organisasi. Apa itu komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi sendiri adalah bagaimana organisasi mewakili, menghadirkan, dan membentuk iklim, serta budaya organisasi seperti sikap, nilai, tujuan, yang menjadi ciri dari organisasi dan anggotanya. Komunikasi organisasi ini berfokus untuk membangun hubungan dan interaksi antar anggota. Lalu yang kedua ada aspek-aspeknya. Aspek-aspek menurut Pace dan Paulus tahun 2002 disebutkan bahwa terdapat 3 aspek. Yang pertama aspek peristiwa komunikasi, yang berupa sejauh mana komunikasi diciptakan, ditampilkan, disebarkan kepada seluruh bagian organisasi. Yang kedua adalah iklim organisasi. Iklim organisasi ini terkait dengan interaksi antara pemimpin organisasi dengan komunikator dengan metode dan teknik komunikasi yang tepat. Lalu yang ketiga ada aspek kepuasan komunikasi. Aspek kepuasan komunikasi ini adalah tingkat kepuasan komunikasi yang dirasakan oleh seluruh individu. Dalam komunikasi organisasi ini terdapat distorsi pesan yang akan menjadi hambatan teman-teman. Hambatan-hambatan ini dapat menghambat tersapainya informasi. Maka dari itu, peran dari kemampuan dari seorang pemimpin ini menjadi tolak ukur untuk keberhasilan perubahan organisasi dengan kemampuan kepemimpinannya yang harus mampu membuat komunikasi ini berjalan sesuai kebutuhan. Next. Lalu yang ketiga ada komunikasi internal. Komunikasi internal ini secara sederhananya diartikan sebagai komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh pihak internal atau anggota dalam suatu organisasi, dapat secara formal maupun non-formal. Komunikasi formal ini dapat dilakukan dengan pemberitahuan email, memo, surat pemberitahuan, peraturan yang dibuat perusahaan, buletin organisasi, atau papan pengumuman. Nong dalam FND tahun 98 mendefinisikan komunikasi internal menjadi 2. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terdiri dari downward, yaitu komunikasi antara bawahan dan atasan, dan upward, komunikasi yang dilakukan antara atasan dengan bawahan secara timbal balik. Komunikasi ini biasanya dilakukan dengan lebih sopan dan lebih formal. Lalu yang kedua, ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini dilakukan dengan sifat mendatar. Biasanya dilakukan antara pegawai yang memiliki rentang jabatan yang sama. Komunikasi horizontal ini dilakukan biasanya dengan komunikasi yang kurang formal atau tidak formal. Lalu komunikasi internal sendiri memiliki 2 jenis secara umumnya. Yang pertama, komunikasi personal. Komunikasi personal ini biasa terjadi di level personal, terdiri dari 2 orang atau lebih dalam suatu organisasi. Biasa komunikasi personal ini dilakukan secara tatap muka atau dapat juga melalui media-media tertentu. Lalu yang kedua ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini biasa dilakukan antara 2 kelompok yang memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi. Biasanya dalam organisasi
kelompok-kelompok ini disebut dengan bagian atau divisi atau juga bisa disebut dengan departemen, di mana masing-masing divisi ini tentu perlu melakukan komunikasi dengan divisi lain. Lalu yang selanjutnya adalah ruang lingkup komunikasi. Ruang lingkup komunikasi internal lebih tepatnya. Ruang lingkup komunikasi internal itu terdapat yang pertama, employee atau member. Member ini biasanya berupa karyawan, buruh, atau anggota dari organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada manajemen. Manajemen yang di sini dimaksud adalah susunan manajerial. Yang ketiga adalah stockholder. Stockholder di sini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan. Lalu selanjutnya adalah tujuan dari dilakukannya komunikasi internal. Itu tujuan dari dilakukannya komunikasi internal ini antara lain adalah menjelaskan mengenai peraturan-peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam suatu organisasi. Lalu tujuannya juga antara lain adalah menyebarkan informasi, baik menyampaikan ataupun menerima. Lalu ada juga tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau juga bisa untuk mempercepat penyelesaian konflik. Lalu yang terakhir adalah sarana penyampaian aspirasi internal terhadap organisasi secara keseluruhan. Biasanya penyampaian ini biasa dilakukan oleh pihak yang memiliki tingkat lebih rendah kepada tingkatan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya adalah komunikasi internal. Lazimnya ada 3, yakni komunikasi vertikal dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Dan yang kedua ada komunikasi horizontal, komunikasi antar sesama. Dan yang ketiga ada komunikasi diagonal. Untuk komunikasi vertikal atau komunikasi atas bawah, dalam suatu organisasi, komunikasi ini dilakukan secara langsung antara pimpinan dengan staf atau bawahan, yang mana dilakukannya secara berjenjang dari atas ke bawah, seperti pada contoh gambar di slide, yakni dari kepala biro ke kepala bagian, lalu ke kepala subbag, ke kepala urusan, dan lalu ke staf. Hal tersebut merupakan komunikasi dari atas ke bawah. Lalu komunikasi dari bawah ke atas tentunya dari staf ke kepala urusan, lalu ke kepala subbag, lalu ke kepala bagian, dan ke kepala biro. Adanya komunikasi ke atas tentunya bermanfaat, seperti memberikan informasi berharga untuk pembuatan keputusan, dan lalu memberitahukan pimpinan terkait kapan bawahan akan siap dalam menerima informasi. Selanjutnya, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini merupakan komunikasi antar sesama atau sejajar, di mana pesan yang disampaikan dalam komunikasi itu mengalir pada bagian yang sama antar bagian. Seperti pada gambar bagian yang ada di slide, contohnya adalah kepala bagian kepada kepala bagian di divisi lain. Adanya komunikasi ini tentu memperlancar pengetahuan, pengalaman, dan juga masalah. Selanjutnya ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal yakni komunikasi memotong secara menyilang diagonal rantai atau garis perintah. Nah, komunikasi diagonal ini bisa disebut juga dengan komunikasi cross communication. Hubungan antara personalia dengan staf yang berbeda antara satu dengan yang lain tentu akan bisa membentuk beberapa komunikasi diagonal yang berbeda-beda. Nah, contohnya pada bagian di slide, di mana kepala bagian di divisi lain berkomunikasi dengan kasubag di divisi lain. Dampak komunikasi internal. Terdapat 4 dampak komunikasi internal. Yang pertama yaitu produktivitas.
Komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan atau bawahan dengan bawahan yang dilakukan dengan baik akan meningkatkan produktivitas suatu organisasi. Dampak yang kedua yaitu efisiensi. Komunikasi yang baik dalam lisan maupun tulisan dapat meningkatkan efisiensi suatu organisasi. Dampak yang ketiga yaitu semangat kerja karyawan. Lingkungan kerja yang komunikatif dapat mendorong semangat kerja karyawan. Dampak yang terakhir yaitu inovasi. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan semangat kerja karyawan sehingga karyawan mampu menghasilkan inovasi baru. Next. Pendekatan teoritis untuk konsultasi internal. Konsultasi internal dibentuk oleh departemen fungsional seperti Departemen Komunikasi yang telah ditentukan oleh tugas konsultasi mengenai topiknya. Konsultasi internal dibagi menjadi dua, yaitu konsultasi ahli dan konsultasi proses. Konsultasi ahli merupakan konsultasi yang dimulai dari ide seorang ahli yang memberikan saran berdasarkan pengalamannya. Sedangkan konsultasi proses merupakan proses pemberdayaan orang lain untuk menguasai tantangan komunikatif. Nasihat termasuk dalam konsultasi ahli, sedangkan pemberdayaan termasuk dalam konsultasi proses. Next. Nah, ini merupakan bagian dari proses konsultasi. Konsultasi ahli dimulai dari memberikan nasihat, kemudian mentransfer informasi dan pengetahuan, dan yang terakhir mendemonstrasikan saran. Sedangkan konsultasi proses dimulai dari pemberdayaan, kemudian pengembangan kompetensi, dan diakhiri dengan pengembangan reflektivitas. Next. Kerangka kerja konsultan komunikasi internal. Ini merupakan tabel dari kerangka kerja konsultan komunikasi internal. Kerangka kerja konsultan komunikasi dapat digambarkan dalam tabel seperti gambar tersebut, yang menunjukkan 4 spesifikasi yang berbeda dari peran konsultan komunikasi internal. Adapun 4 peran tersebut antara lain, yang pertama, merekomendasikan kegiatan dan teknik komunikasi. Kedua, menyediakan dan mendukung kompetensi, struktur, dan proses komunikasi. Ketiga, mengintegrasikan wawasan komunikatif ke dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu membangun dan mendorong kesadaran akan dimensi komunikatif dari setiap kegiatan atau tugas manajemen komunikasi. Setiap konsultan atau departemen komunikasi harus dapat mencakup 4 peran tersebut. Tidak hanya sebagai kemampuan pribadi, melainkan sebagai persepsi diri tentang penerimaan oleh orang lain sangat penting. Untuk itu, dapat memenuhi peran seorang konsultan komunikasi. Next. Selanjutnya adalah validasi konsep. Konsep validasi merupakan konsep yang sederhana, akan tetapi sangat sulit untuk dipraktikkan. Konsep validasi ini sendiri tentunya harus ada pada seorang konsultan komunikasi internal atau pemimpin di dalam suatu organisasi di komunikasi internal. Konsep validasi ini tentunya sangat bermanfaat. Seperti halnya bisa mengkomunikasikan penerimaan pesan, membangun hubungan individu, membangun pemahaman dan komunikasi internal bisa menjadi efektif. Konsultasi menjadi pekerjaan yang tidak mudah, akan tetapi cukup menjanjikan. Apalagi berkaitan dengan konsultan komunikasi internal. Studi empiris menegaskan bahwa bagian yang relevan dari peran seorang manajer komunikasi. Keberadaan konsultasi komunikasi internal tentunya mengalami pro dan kontra. Sebagian kontra menganggap adanya konsultasi komunikasi sangat dibutuhkan peran dan kemampuannya dalam suatu organisasi. Lalu
konsultasi komunikasi internal tentunya tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya, sehingga perlu adanya kolaborasi dengan manajer lini. Pentingnya komunikasi internal. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas, yang kedua mendorong sebuah tindakan, yang ketiga meningkatkan persediaan informasi, yang keempat menyatukan orang dalam situasi sulit, dan yang kelima adalah meningkatkan pengalaman. 3 dasar fundamental dalam komunikasi internal menurut Brad Whitworth. Yang pertama adalah hierarki komunikasi. Para pemimpin yang berada di manajemen puncak tentunya perlu menerapkan MBWA atau manajemen by wandering around, tentunya agar dapat tercipta diskusi dua arah. Dan yang kedua, komunikasi media massa. Adanya komunikasi media massa yang dimaksud adalah seperti newsletter, email, dan sebagainya. Nah, hal ini tentunya akan diperlukan agar informasi itu tersebar secara luas dan organisasi bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah jaringan non-formal. Jaringan non-formal ini terbentuk dari berbagai macam pertemuan, seperti pada saat rapat dan sebagainya. Dari pertemuan itulah mereka akan berdiskusi mengenai produk dan juga sebagainya. Hal ini pun juga disadari untuk kepentingan bersama. Oke, teman-teman. Itu tadi presentasi dari kelompok 8. Selanjutnya ada langsung ke kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah interaksi komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh para pihak internal atau anggotanya. Komunikasi internal memiliki ruang lingkup tersendiri dan juga interaksi yang dilakukan dalam organisasi. Dukungan proses dalam pengambilan keputusan yang dilakukan di dalam komunikasi internal harus menghadapi suatu pertimbangan. Tadi presentasi dari kelompok 8, jika ada salah kata atau lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.